Awal kisah yang menceritakan seorang pria yang bernama Kim Woo Jin. Dia, seorang yang dibuang setelah dilahirkan dan diperlakukan layaknya seperti binatang. Tidak bisa menemukan sebuah alasan untuk menyukai dunia yang telah membuatnya menderita. Dan itulah sebabnya, dirinya tidak pernah percaya kepada siapapun. Dan tidak peduli apa yang ia lakukan, dirinya selalu merasa sendirian. Januari tahun 2020, dunia pun berubah menjadi seperti game, dungeon yang muncul di seluruh dunia, dan dikarenakan monster yang bermunculan dari sana, kota pun hancur dan banyak orang yang meninggal. Dengan kemunculannya para monster-monster tersebut, makhluk istimewa yang disebut Nimbus pun mulai menampakkan dirinya juga. Mereka memberikan kaum minoritas manusia kekuatan spesial yang disebut kekuasaan, dan mereka yang menerima kekuasaan bisa dibangunkan sebagai player, yang dapat menghancurkan dungeon. Orang-orang percaya bahwa mereka yang memiliki kekuatan spesial dapat menyelamatkan dunia, tapi para player mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut dan menggunakannya untuk memenuhi nafsu mereka. Di situasi seperti itu, semua orang pun berpikir kalau kiamat telah datang. Namun, bagi Kim Woo Jin, dunia tersebut sama saja, di mana tidak ada seorang pun yang dapat ia percayai, setidaknya sampai waktu di mana dirinya bertemu dengan seseorang. Lee Si-jun, salah satu dari 7 orang pertama yang menjadi player, seorang ksatria yang dipilih oleh kultivator cahaya suci, serta dijuluki sebagai player terkuat di dunia, melindungi yang lemah dari monster tanpa bayaran. Demi menyelamatkan dunia, dia terus mengayunkan pedangnya itu. Pada satu momen, ketika Lee Si-jun berhasil mengalahkan para monster yang ia dan kelompoknya hadapi, Lee Si-jun pun menoleh ke arah mereka termasuk Kim Woo Jin yang berada di antara mereka dan menyampaikan, kalau setelah membunuh bos terakhir dari dunia mereka yang telah menjadi game tersebut, dengan kepercayaan diri yang tinggi, Lee Si-jun berkata kalau dia pasti akan berhasil mengakhiri game tersebut, sekaligus bisa menyelamatkan dunia mereka. Dia pun lalu membentuk guild yang bernama Guild Mesia, dan satu persatu, para pahlawan mulai berkumpul mengelilingi Lee Si-jun dengan tujuan menyelamatkan dunia, dan itulah pertama kalinya, Kim Woo Jin bertemu dengan kawan-kawan yang bisa ia percaya dan ikuti, sehingga dia pun mempunyai sedikit harapan. Kalau bersama mereka, dia pikir kalau dia bisa merubah dunia. Pada saat ia sampai di depan gerbang bos terakhir yang akan mereka taklukkan, Kim Woo Jin yang memimpin perjalanan tersebut pun berkata kepada Lee Si-jun, kalau pertarungan itu adalah pertarungan terakhir bagi mereka untuk mengubah dunia tersebut. Namun tanpa diduga, Lee Si-jun yang membalas perkataan Kim Woo Jin pun berkata, kalau itu adalah pertarungan terakhir bagi dirinya saja. Sehingga, Kim Woo Jin yang merasa aneh dengan ucapan Lee Si-jun pun mencoba menoleh ke arahnya, namun tanpa diduga, Lee Si-jun langsung melancarkan serangan terhadap Kim Woo Jin dengan pedangnya, yang seketika langsung menembus tubuhnya itu. Kim Woo Jin yang ambruk oleh serangan tersebut dengan dibarengi oleh pemberitahuan sistem kalau dia mendapatkan kutukan dari pedang Balmung tersebut. Dia yang akhirnya tahu kalau rencana awal dari Lee Si-jun adalah untuk membunuhnya. Dia pun lalu bertanya, kenapa Lee Si-jun melakukan hal tersebut? Dan tanpa diduga, salah satu rekannya pun datang dan membalas pertanyaan Kim Woo Jin, kalau semuanya hilang ketika game benar-benar berakhir, semua kekuasaan, items, dungeon bahkan monster yang sudah mereka bunuh. Alasan bagi orang-orang untuk mematuhi mereka pasti tidak akan ada lagi. Dan kalau dunia mereka benar-benar sudah ditaklukkan kembali, perempuan itu berkata, kalau mereka tidak bisa menguasai dunia tersebut, dan diketahui, nama dari perempuan tersebut adalah Park Shin-hye. Kim Woo Jin yang akhirnya tahu kalau tujuan mereka adalah untuk menguasai dunia dengan memonopoli semua kekuatan di dunia barunya itu, dia pun marah dan memanggil Lee Si-jun sambil berteriak. Namun tak berselang lama, pemberitahuan sistem pun muncul, kalau Kim Woo Jin terkena racun ular berbisa yang sudah menyebar ke seluruh tubuhnya itu. Sehingga, Kim Woo Jin pun mengeluarkan darah dari mulutnya.
Melihat keadaan Kim Woo-jin seperti itu, Park Shin-hye pun tak menyangka, karena untuk sebuah racun yang ditusuk dengan sang balmung mempunyai efek seperti itu, hal itu benar-benar sangatlah luar biasa. Dan ketika Park Shin-hye berkata kalau racun tersebut juga akan diberikan kepada yang lain, Kim Woo-jin yang mengingat rekan-rekannya itu pun berkata kepada mereka, apakah mereka akan membunuh rekan-rekannya yang sudah mempertaruhkan nyawa dan mempercayai serta ingin menyelamatkan dunia bersama-sama mereka? Dan dengan entengnya, Park Shin-hye membenarkan hal tersebut. Ditambah, musuh-musuh yang kuat seperti si pemburu naga, Suku, dan John Jorg raja dari mayat hidup yang telah dibasmi oleh Kim Woo-jin. Park Shin-hye berkata kalau untuk menguasai dunia akan lebih mudah mereka dapatkan. Pada saat mereka akan meninggalkan Kim Woo-jin yang sudah sekarat, Kim Woo-jin dengan sisa-sisa tenaganya pun memanggil Lee Si-jun, dan menyuruhnya untuk mengatakan alasan kenapa dirinya melakukan hal keji tersebut demi tujuannya itu. Tapi, Lee Si-jun tak menghiraukan perkataan Kim Woo-jin dan meninggalkannya begitu saja. Dan dengan kepergiannya itu, Kim Woo-jin yang sudah mencapai batasannya itu pun ambruk dengan pedang yang masih tertancap di tubuhnya itu. Kim Woo-jin yang mengira kalau dirinya sudah mati, dia pun mendengar obrolan orang-orang di sekitarnya itu, kalau mereka diketahui sedang dikirim ke sebuah tempat yang bernama Paju, untuk membasmi para monster yang mulai intens bermunculan di tempat tersebut. Dan setelah kendaraan yang ia dan rekan-rekannya naiki keluar dari terowongan jalan, Kim Woo-jin yang akhirnya sadar pun mulai kebingungan, karena dia pikir kalau dirinya seharusnya sudah mati dikarenakan mendapatkan luka fatal dari tusukan pedang yang dilakukan oleh Lee Si-jun, dan saat ia melihat ke arah sekitar dan mengira kalau dia sedang bermimpi, Kim Woo-jin pun menyadari kalau situasi tersebut adalah situasi di mana ia pertama kali melawan segerombolan monster. Setelah menyadari situasinya tersebut, tak berselang lama pun truk yang ia tunggangi berhenti dengan secara mendadak, dan sopir truk tersebut yang melihat segerombolan monster sudah menyerang para warga di sekitar tempat tersebut, supir itu pun langsung memberikan sinyal kepada Kim Woo-jin dan rekan-rekannya itu, kalau di depan mereka telah muncul segerombolan orks dan menyuruh mereka untuk segera keluar dari truk tersebut. Setelah mereka bergegas keluar dengan bersenjatakan senapan laras panjang yang mereka bawa, para orks yang melihat mereka pun serentak langsung bergerak untuk menyerang, dan ketika salah satu di antara mereka memerintahkan yang lain untuk menggunakan senjatanya secara objektif dikarenakan peluru mereka sangatlah terbatas, mereka pun dikejutkan dengan suara tembakan di sisi lain. Dan ternyata itu adalah tembakan yang dilakukan oleh Kim Woo-jin yang berhasil menumbangkan salah satu orks dari gerombolan monster tersebut. Para orks yang lain yang terlihat bergerak cepat ke arahnya itu, Kim Woo-jin tanpa ragu langsung menembak beberapa dari mereka yang langsung mengenai kepalanya. Dan salah satu dari mereka yang berhasil mendekatinya itu, orks itu pun langsung melancarkan serangan ke arah Kim Woo-jin. Tapi, Kim Woo-jin bisa menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara. Dan di posisinya itu, secara tenang Kim Woo-jin pun menembak orks tersebut dengan bertubi-tubi. Dan hal itu pun membuat orks yang tersisa merasa marah. Namun, sebelum ia bergerak melancarkan serangan, Kim Woo-jin terlebih dahulu menembaknya yang tepat mengenai kepalanya itu. Setelah berhasil mengalahkan semua orks yang ada di tempat tersebut, hal itu pun membuat rekan-rekannya tak bisa mempercayai apa yang telah mereka lihat. Karena, sungguh mustahil kalau segerombolan orks bisa dikalahkan hanya seorang diri. Dan di sisi Kim Woo-jin, dia yang merasakan perasaan dan sensasi saat membunuh para monster tersebut, dia pun menyadari kalau itu bukanlah mimpi, dan sambil kembali ke arah para rekan-rekannya, salah satu dari mereka yang terlihat seperti pemimpin dari kelompok tersebut dan bertanya kepada Kim Woo-jin, pada saat ia mengoceh dan memojokkan Kim Woo-jin hanya menundukkan kepalanya sambil berpikir di dalam hatinya, kalau apa yang telah terjadi barusan bukanlah mimpi. Dan karena hal tersebut, dia pun mengasumsikan, kalau dia telah kembali ke masa lalunya itu.
Rekan-rekannya yang melihat tingkah Kim Woo-jin terlihat sangatlah aneh pun bertanya-tanya, apa yang terjadi kepada dirinya itu, dan di sisi Kim Woo-jin, setelah ia duduk di sebuah box kayu yang ada di depannya itu, dengan kemarahannya yang begitu besar, dia pun mengingat apa yang telah dilakukan oleh Lee Si-jun dan Park Shin-hye, dan tak berselang lama, pemberitahuan sistem pun muncul, kalau Kim Woo-jin telah menjadi seorang player, dengan memilih salah satu dari 3 profesi yang bisa ia pilih. Kim Woo-jin yang tahu kalau hari tersebut adalah hari di mana dirinya menjadi seorang player, dia pun merasa kebingungan, karena tidak seperti di masa lalunya yang hanya diberi satu profesi. Di kehidupannya yang sekarang ia mendapatkan 3 profesi yang bisa ia pilih dari salah satu profesi tersebut. Dan ketika melihat salah satu profesi itu, dia pun terkejut, kalau itu adalah profesi sang pengganti dunia kegelapan, atau bisa disebut, The Dark World Surrogate. Diketahui, The Dark World Surrogate adalah profesi, di mana mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan berbagai macam racun dan kutukan, menggunakan mayat sebagai sumber daya, sebuah aureole yang memungkinkan untuk menciptakan pasukan iblis. Berbeda dengan aureole lainnya, ini memiliki kekuatan kemahakuasaan, yang bisa memonopoli kemampuan lainnya hanya dengan satu orang saja. Dan orang tersebut adalah Yohan Geok, seorang lelaki yang dijuluki sebagai Immortal King, serta disebut juga pemain yang terkuat, yang mendapatkan peran wakil dunia bawah dan memiliki semua kemampuan di dunia. Dan karena hal tersebut, jika Lee Si-jun adalah pahlawannya, maka Yohan Geok adalah monsternya, dan dirinya, jika ingin memburu Lee Si-jun dan para pengkhianat lainnya, Kim Woo-jin berkata kalau dia dengan senang hati akan menjadi monsternya, untuk membalas apa yang telah Lee Si-jun lakukan terhadapnya di kehidupannya yang lalu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.